Gimana ini? Bukankah seharusnya aku terjebak macet? Mungkinkah aku sedang bermimpi? Aduh, sakit sekali. Siapa nona di sampingku ini? Kenapa dia terus menatapku? Pasti aku sedang bermimpi. Aku akan tidur lagi. Suara apa itu? Siapa kedua orang ini? Kenapa mereka juga menatapku? Selir jin. Akhirnya kau mau bangun juga? Kalian siapa? Apa kau jadi bodoh setelah jatuh? Kau tidak mengenali selir Liu Niang-Niang kami lagi. Selir Liu? Aku hanya tahu selirkah. Apa yang terjadi? Di kepalaku sepertinya ada ingatan tambahan. Ada apa ini? Sepertinya ada memori tambahan di kepalaku. Salam hormat untuk kedua kakak. Kau adalah selir jin yang baru saja memasuki istana akhir-akhir ini? Benar, Jinyan memberi hormat kepada kedua kakak. Gadis kecil ini cukup lincah. Kemarilah, pijat bahu saya. Baik. Aduh, pelan-pelan. Saya suruh pelan-pelan. Apa kamu tidak mendengarnya? Cepat berlutut dan mohon ampun kepada kakak. Kita sama-sama selir Baginda Kaisar. Mengapa saya harus berlutut? Kau masih berani melawan. Ayo. Aku pindah raga. Tubuhku yang sekarang telah dibunuh oleh kedua selir ini. Pelayan Luli, seharusnya dia belum tahu bahwa majikannya sudah meninggal. Ternyata itu kalian, kedua kakak. Kedua kakak datang menjengukku. Aku sungguh senang. Jangan pura-pura di sini. Selir Liu Niang-Niang memang tidak mengizinkanmu hidup melewati malam ini. Seorang wanita penggoda masih berani tersenyum di hadapan kami. Dasar perempuan genit masih berani tertawa di depan kami. Ingat, jika tak ganggu, aku tak ganggu. Jika kau sendiri tidak mampu menjaga suamimu, jangan coba mengusikku. Jika ini terjadi lagi, aku pasti akan mematahkan tanganmu. Kembali ke istana. Nona, apa kau baik-baik saja? Tentu saja baik-baik saja, aku sehat walafiat. Kau sendiri bagaimana? Ternyata, ini adalah istana kekaisaran. Bahkan tidak sebagus istana di drama TV. Tapi benar-benar besar sekali ya. Udara di zaman kuno sungguh segar. Selir Liu, kakak, cepat lihat. Ada apa? Selalu saja terkejut berlebihan. Kakak, lihatlah gaya menggoda perempuan itu. Pergelangan tanganku yang dia lukai waktu itu, sampai sekarang belum sembuh. Itu salahmu sendiri karena bodoh, jangan salahkan orang lain. Ayo, kita lihat. Pelayan lancang, melihat selir Liu Niang-Niang, kenapa kau tidak segera berlutut? Pelayan lancang, melihat selir Liu Niang-Niang, kenapa kamu tidak berlutut? Hentikan. Kita semua adalah saudari. Mari kita bergaul dengan baik mulai sekarang. Jangan langsung ribut setiap kali bertemu. Kamu sebaik itu. Entah rencana jahat apa yang sedang kamu pikirkan. Baik, kalau begitu Jinyan permisi dulu. Luli, ayo pergi.
Belum pergi juga. Niang, jangan biarkan wanita penggoda itu lolos. Aku punya cara sendiri. Pergi, cari tahu semua tentang hubungan di sekitarnya. Baik, selir Liu Niang. Nona, kamu harus menjauhi mereka. Mereka semua bukan orang baik. Luli, terlalu banyak berpikir, tidakkah itu terasa melelahkan? Lihat, cuaca hari ini begitu indah. Tidak perlu pergi bekerja, ada makanan dan minuman, dan ada orang yang mengurus. Betapa bahagianya. Nona, apa yang kamu katakan? Luli, mengapa saya tidak mengerti sama sekali? Bukan apa-apa. Anginnya lebih besar. Siapa kamu? Benda apa yang kamu tiduri itu? Apa urusannya denganmu? Siapa itu? Saya tidak tahu. Bagaimana kabar Bibi belakangan ini? Ibu baik-baik saja. Justru Kakanda Kaisar. Beberapa tahun terakhir, negeri ini damai dan rakyat makmur. Sudah saatnya mengisi kembali istana belakang. Selir Liu dan Selir Li saja sudah cukup membuatku pusing. Masalah ini, mari kita bahas lain kali. Ngomong-ngomong, hari ini aku benar-benar bertemu dengan wanita yang berbeda. Wanita dari keluarga mana yang menarik perhatianmu? Lain hari aku ingin secara pribadi membantumu menilainya. Niang, saya sudah menyelidikinya. Wanita rendahan itu hanyalah putri seorang sarjana. Setelah masuk istana, kedua orang tuanya telah meninggal. Dan dia belum pernah bertemu kaisar. Bagus, pergilah. Bagaimana urusan itu berjalan? Niang, semuanya sudah beres. Niang tinggal menunggu kabar kematian wanita murahan itu saja. Halo? Bolehkah saya ajukan sebuah pertanyaan bagaimana cara ke Istana Yangtze? Siapakah kamu? Mau apa pergi ke Istana Yangtze? Anda tidak perlu tahu siapa saya, Anda cukup memberikan informasi kepada saya bagaimana cara menuju ke Istana Yangtze. Tangkap pembunuh itu. Siapakah kamu? Mau apa pergi ke Istana Yangtze? Jangan urusi aku ini siapa, cukup kau beritahu aku bagaimana cara menuju Istana Yangtze. Tangkap penyusup. Tunggu, kakak, kenapa kau menarikku lari? Kau bilang apa? Jangan-jangan, apakah benar dia itu si penyusup? Tidak ada apa-apa. Kakak, aku pergi duluan. Tunggu sebentar. Bukankah tadi kau yang bilang mau pergi ke Istana Yangtze? Akan kuantar kau. Tidak usah, aku sudah tahu di mana. Dadah. Menarik juga. Kakak Kaisar, Kenapa kamu sempat datang ke istana hari ini? Kakak Kaisar, apa kakak ingat gadis yang kuceritakan padamu waktu itu?
Ada apa? Apa serunya melihat bunga teratai? Ayo, aku akan mengajakmu melihatnya. Ayo, ayo, kakak kaisar. Hanya mengacau saja. Ayo. Aku akan pergi. Kenapa dia datang? Orang ini, mungkinkah dia bukan pembunuh? Apakah dia orangnya? Ya, dia orangnya. Kakak kaisar. Kenapa dia pergi? Cakrawala luas adalah cintaku. Di kaki gunung yang tak berujung, bunga mekar. Ritme macam apa ini yang paling asyik? Nyanyian macam apa yang paling riang? Sungai yang berkelak-kelak datang dari langit, mengalir ke lautan yang penuh warna. Nyanyian yang bersemangat. Sungai yang berkelok-kelok datang dari langit, mengalir ke lautan yang penuh warna. Nyanyian yang bersemangat adalah harapan kita, terus berjalan sambil bernyanyi adalah yang paling bebas. Kakak, tampaknya suasana hatimu benar-benar baik akhir-akhir ini. Lumayanlah. Yang mulia, Bagaimana kondisi guru kekaisaran? Hormat kami sampaikan kepada Yang Mulia Raja. Bangunlah. Yang terima kasih. Mulia. Yang mulia, akhir-akhir ini hamba telah belajar beberapa hidangan baru. Apakah Yang Mulia bersedia mencicipinya bersama hamba? Saya masih ada laporan yang harus ditinjau. Lain kali saja, ya. Yang mulia, Yang mulia, Yang mulia. Jangan marah. Udang karang, makanan panggang, ginjal besar. Pangeran sedang melakukan apa akhir-akhir ini? Pangeran, akhir-akhir ini, di rumah hanya memelihara burung dan menanam bunga. Ayo kita ke istana Yangsi. Siap. Kau tidak perlu tahu siapa aku ini, katakan saja padaku bagaimana caranya untuk pergi ke istana Yangsi. Ngomong-ngomong kakak aku pergi duluan ya. Tunggu sebentar. Mau menjadi permaisuri beta. Apa? Dia adalah kaisar. Ya ampun, aku yang baru saja datang ke dunia ini beberapa hari sudah bisa menjadi permaisuri. Ya.
Apa? Kaisar benar-benar pergi ke tempat jalang itu. Benar, Niang-Niang. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Temui selir Li. Suruh dia menghabisi jalang itu hari ini juga. Baik. Selir Li Niang-Niang, gawat, Selir Liu Niang-Niang meminta Anda mencari cara untuk menghabisi jalang itu hari ini juga. Ambil cangkir ini dan taruh di teh yang diminum selir jin. Baik. Niang-niang, hari ini cuaca sangat panas, minumlah sedikit air. Niang-niang, hari ini cuacanya sangat panas. Minumlah sedikit air. Aku tidak mau minum, kau saja yang minum. Apa ini tidak apa-apa? Apanya yang tidak apa-apa? Jangan sungkan padaku, minumlah. Kalau begitu, Luli berterima kasih kepada Niang-niang. Ada apa, Luli? Hei, Luli? Ada apa, Luli? Niang-niang, teh ini beracun. Luli. Siapa pelakunya? Aku pasti akan menemukan si pembunuh. Luli, tenang saja. Aku pasti akan membalaskan dendamu. Dengan Niang-niang, Selir Li mengatakan yang mau diracun adalah selir jin. Tidak disangka yang meninggal malah Luli. Mau bagaimana lagi? Setelah ini, saat menjalankan tugas untuk majikan, kita semua harus lebih hati-hati. Ayo pergi. Ternyata itu Selir Liu dan Selir Li. Kaisar Kakak juga menyukai Yaner, mengapa tidak mengungkapkannya lebih awal? Dia sebentar lagi akan menjadi permaisuri. Perhatikan kata-katamu. Hamba ingat itu, jika Kaisar tidak ada urusan lain hamba. Mohon undur diri. Silakan. Adik pangeranku, aku bisa memberimu apa saja, kecuali dia. Luli, meskipun aku bukan majikanmu yang sesungguhnya, tetapi apa yang kukatakan pasti akan kulakukan. Jinyan, terima titah ini. Berdasarkan kehendak langit, titah kaisar berbunyi, menobatkan Selir Jin sebagai permaisuri. Saat ini, aku berada di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Selir Liu, Selir Li. Kalian semua harus mati. Jinyan, silakan terima titah ini. Atas karunia langit dan mandat, titah kaisar mengatakan, mengangkat Selir Jin menjadi permaisuri. Hari ini adalah hari ke-30 saya menjadi permaisuri. Luli, saya tidak akan membiarkanmu mati tanpa alasan yang jelas. Jalan pembalasan ini
akan segera dimulai. Lan R. Cepat. Niang-niang permaisuri. Ini adalah buah segar yang secara khusus saya minta ayah saya bawa dari wilayah barat. Anda harus segera mencicipinya. Baik, Selirli sungguh perhatian. Selirliu, coba kamu cicipi dulu. Niang-niang permaisuri. Bukankah ini tidak sesuai aturan? Coba ingat dulu saat itu ketika kita sama-sama selir. Untungnya ada perawatan dari Selirliu. Sehingga saya mendapatkan keberuntungan ini menjadi permaisuri. Untuk buah ini. Selirliu, kamu makan saja. Baik, niang-niang permaisuri. Sudahlah, saya lelah hari ini. Saya akan kembali dulu. Selamat jalan. Niang-niang permaisuri. Dia sudah menjadi permaisuri, tetapi tidak memiliki dayang pribadi di sisinya. Punya dayang juga apa gunanya? Pada akhirnya, mereka akan berakhir sama seperti Luli. Pembalasan telah dimulai, saya tidak akan membiarkan kalian mati dengan mudah. Pelan-pelan saja. Kakak Selirliu, kau bilang permaisuri, sekarang semakin sombong. Apa yang harus kita lakukan? Kenapa buru-buru? Ayahku adalah Perdana Menteri saat ini, aku harus takut padanya. Lagi pula, dia itu hanyalah permaisuri tanpa kekuasaan. Dia tidak punya ayah atau ibu. Apa yang harus ditakutkan? Adik terlalu khawatir. Apa yang kakak katakan benar? Kalau begitu adik, permisi dulu. Cinger, pergi dan bicara dengan ayah, pastikan dia bersekutu dengan para menteri untuk mengajukan tuntutan terhadap permaisuri. Singkirkan dia secepatnya. Baik. Baiklah, aku mengerti. Aku akan berhati-hati. Nah, kau juga perhatikan keselamatanmu dengan baik, jangan sampai ketahuan. Baik. Perdana Menteri. Niang-niang. Dia Jinyan sudah menjadi permaisuri. Kenapa masih ingin memonopoli kaisar? Orang rendahan tetaplah orang rendahan. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu berlutut memohon padaku. Mari lihat sampai kapan kau disayang. Permaisuri kedua niang-niang itu benar-benar marah besar. Bagus, sangat bagus. Permaisuri, Meiren Xiao ingin menghadap. Kau sembunyi dulu. Baik. Hamba Xiao-Xiao memberi hormat pada permaisuri. Meiren Xiao, bangkitlah. Terima kasih, permaisuri. Meiren Xiao sudah lama di istana, ini pertama kalinya bertemu denganku. Kudengar kau adalah orang yang dikirim oleh Pangeran San, kau memang cantik. Menjawab permaisuri, Xiao-Xiao pernah belajar pengobatan sebelum masuk istana. Dulu secara tidak sengaja menyelamatkan Pangeran San di luar, dia berharap Xiao-Xiao bisa berada di istana untuk membantu permaisuri menghadapi orang-orang yang merugikan Anda. Perintahkan. Angkat Meiren Xiao menjadi Selir Xiao. Baik, Terima kasih, permaisuri. Kudengar Selir Xiao sangat pandai mengambil hati permaisuri. Kakak Selirliu, apakah kau punya rencana bagus? Cinger, kemarilah. Tunggu sebentar. Cinger ini kan dayang pribadimu. Lebih baik kirim seseorang yang belum pernah dilihat. Apa perlu kau beritahu aku soal itu? Cinger, kau cari pelayan yang cerdik untuk pergi.
Baik, Niang. Pergi. Dan minta tabib istana memeriksaku kenapa perutku sakit sekali. Baik. Selamat, Permaisuri Niang-Niang. Anda sedang mengandung. Benarkah? Sudah berapa lama? Bisakah terlihat? Lebih dari 2 bulan. Selamat Permaisuri Niang-Niang. Baiklah, kau boleh pergi dan ambil hadiahmu sekarang juga. Cepat pergi beritahu Kaisar. Mengandung. Ya, Niang. Biarkan keturunan haram itu menghilang dariku. Baik. Selamat, Permaisuri. Anda sedang mengandung. Benarkah? Selamat Permaisuri. Cepat, sampaikan kepada Kaisar. Permaisuri, Anda lihat betapa Kaisar sangat menyayangi Anda. Beliau beri banyak hadiah. Kaisar tiba. Cepat, kau siapkan beberapa hidangan. Baik. Yaner, apakah ini benar? Bagus sekali. Aku akan memiliki seorang putra mahkota. Bagaimana Kaisar tahu kalau itu akan menjadi seorang putra? Bagaimana jika itu seorang putri? Seorang putri juga baik. Nanti dia akan secantik Yaner. Nanti aku akan menyayangi keduanya. Kaisar, Yaner, aku mencintaimu. aku pun mencintaimu juga. Kakak Selir Liu, menurutmu, Permaisuri hamil. Setelah ini, kita akan semakin sulit menghadapinya. Ketika Cinger belum masuk istana, aku pernah mendengarnya. Ada wewangian yang disebut mas. Apabila orang normal menciumnya terlalu lama, itu memiliki efek menenangkan. Tetapi, bagi orang yang sedang hamil, itu bisa saja yang menyebabkan keguguran. Aku juga tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Kinger, jangan bicara yang bukan-bukan. Jika ini didengar oleh orang yang berniat jahat, itu tidak baik. Benar. Hal seperti ini tidak boleh diucapkan sembarangan. Niang, ini adalah dupa penenang yang diresepkan oleh tabib kekaisaran untuk Anda. Baik. Saya akan segera pergi ke istana Selir Liu. Anda pergi panggil Selir Xiao kemari. Baik, Niang. Menghormat kepada Selir Liu Niang. Wei Fei Li Niang. Saya tidak tahu mengapa kedua Niang memanggil Xiao. Apa yang terjadi? Apa? Selir Li sungguh sangat nekat. Ayo. Dasar jalang kecil, kali ini Anda merasa nyaman. Lihat, saya akan memukuli Anda sampai mati. Permaisuri telah tiba. Mengapa Selir Li marah tentang hal ini? Sampai-sampai memukuli Selir Xiao hingga jadi seperti ini. Permaisuri, Anda harus membela saya. Jalang ini, dia menyebarkan desas-desus di istana tentang saya. Menyebarkan apa tentang Anda? Mengatakan bahwa hamba berselingkuh secara diam-diam. Apakah Anda berselingkuh dengan seseorang? Mana mungkin? Oleh karena itu, saya ingin memukuli dia sampai mati. Selir Xiao, apakah Anda pernah mengatakan kata-kata itu? Hamba tidak pernah. Selir Li, ini mungkin ada kesalahpahaman. Permaisuri, hamba tahu.
Sehari-hari selir Xiao ini sangat disukai oleh Anda. Tetapi, Anda tidak boleh memihak padanya begitu saja. Selir Li mengatakan saya memihak. Baiklah Selir Li, katakan saja siapa yang mengatakan hal ini kepada Anda. Itu Cinger. Cinger mendengarnya sendiri. Selir Li bilang aku pilih kasih. Baiklah. Selir Li, coba katakan siapa yang mengatakan hal ini kepadamu. Ya. Itu Cinger. Cinger mendengarnya sendiri. Cinger. Apakah kau mendengarnya sendiri? Ya, Permaisuri. Bagus. Kalau begitu katakan padaku. Apa yang dikatakan Selir Xiao saat itu? Selir Xiao mengatakan bahwa Selir Li tidaklah senonoh dan ia memiliki hubungan dengan seorang pria. Pria yang mana? Hamba tidak tahu. Tidak tahu. Hamba tidak mendengarnya. Tidak mendengarnya. Bukan. Bukan. Permaisuri, mohon ampuni hamba. Sungguh pelayan yang hebat menyebarkan rumor-rumor tak berdasar memengaruhi keharmonisan di antara para selir. Dan hampir membunuh selir mulia Xiao. Menurut hukum, seluruh keluarganya harus dihukum mati. Tetapi mengingat kau adalah orang dari istana Selir Liu. Pengawal. Cambuklah 50 kali. Permaisuri. Ada apa? Apakah masalah ini ada kaitannya dengan Selir Liu? Tidak. Hamba tidak tahu menahu tentang masalah ini. Bagus. Cinger, turunlah dan terima hukumanmu. Niang, tolong selamatkan Kinger. Jika 50 cambukan ini dikenakan, Kinger akan mati. Niang, tolong selamatkan aku. Permaisuri sudah mengatakannya. Pergi sekarang dan terima hukumanmu sendiri. Baik. Segera panggil tabib ke Kaisaran. Hormat saya kepada Permaisuri. Nanti jika tidak ada orang, tak perlu beri hormat begini. Kakak Jinyan. Nah, begitu. Ngomong-ngomong, bagaimana lukamu? Sudah membaik, kakak tidak perlu khawatir. Bau apa ini? Harum sekali? Kakak pasti membicarakan ini ya. Beberapa hari yang lalu lukaku parah, sulit bagiku untuk terlelap. Tabib memberiku cairan obat untuk membantu tidur. Aku menaruhnya di dalam. Jika kakak suka, ambillah. Niang. Bagaimana urusannya? Semua sudah tersusun dengan rapi. Di dalamnya ada 2 helai saffron, pasti tidak akan bisa ketahuan. Sangat bagus. Ada apa, kakak? Tidak apa-apa. Aku agak lelah. Aku ingin kembali dan beristirahat. Kau juga pergilah beristirahat. Baik. Gelang ini tidak boleh dipakai lagi. Di dalam gelang Anda ini, selain terdapat kesturi yang dapat menenangkan, juga ada 2 lembar kunyit. Jika keduanya dicampur, akan mempercepat keguguran. Ganti isi di dalamnya. Baik. Anakku pun tidak kalian biarkan. Permaisuri, mengapa Anda duduk di sini? Hamba dengar Permaisuri sedang tidak enak badan, sengaja datang untuk menjenguk Permaisuri. Hamba bersedia merawat Permaisuri, sampai Permaisuri sembuh total. Selir Li sangat baik. Mari, saya bantu Anda berjalan. Niang, saya melihat Selir Li di Taman Kekaisaran menjilat Permaisuri. Apa? Kau bilang Selir Li menjilat Permaisuri? Kau tidak salah lihat? Saya pasti tidak salah lihat. Aku mengerti. Pergilah dulu.
Ada keperluan apa kakak memanggilku? Ada apa? Kudengar akhir-akhir ini kau dekat sekali dengan permaisuri. Astaga, kakak jangan salah paham. Bukankah ini memudahkanku untuk bergerak? Kalau begitu, kapan kau akan melancarkan aksinya, adik? Untuk melancarkan aksimu? Menurut kakak kapan? Oh, Gue Feli. Saya merasa sangat senang belakangan ini. Ini semua berkat kamu. Perut saya sudah semakin berat. Begini saja, besok saya akan meminta kepada Kaisar untuk menganugerahkanmu sebagai selir mulia. Setelah ini, kamu akan mengurus istana belakang untuk saya. Bagaimana? Benarkah, Permaisuri? Tentu saja. Terima kasih, Permaisuri. Hamba pasti tidak akan mengecewakanmu. Sudah, saya juga lelah. Silakan kamu mundur dulu. Baik. Adik, kamu mau pergi kemana? Adik, mau kemana kau? Selir Liu. Siapa kau berani memanggil kakak Selir Liu? Besok, niang-niang selirli kami akan menjadi selir mulia kekaisaran. Nanti, saat kalian bertemu, kalian semua wajib memberi hormat. Hei budak, berani-beraninya kau ikut campur? Adik, ini bahkan belum diangkat menjadi selir mulia kekaisaran, sudah berani bersikap sombong di depanku. Kakak, mana mungkin? Kedudukan Permaisuri akan selalu menjadi milikmu. Aku hanya berada di posisi selir mulia kekaisaran ini, menunggu kakak untuk sementara waktu. Bagus kalau kau tahu. Ayo kita pergi. Niang-niang, mengapa niang-niang berkata seperti itu? Apa yang kau tahu? Ayah Selir Liu adalah seorang Perdana Menteri, sedangkan ayahku hanya seorang pejabat tingkat 3. Beraninya aku menyinggungnya. Baik, niang-niang. Jika dia punya nyali, jangan sampai aku mendapatkan kesempatan. Saat itu, aku akan lihat di hadapanku. Bagaimana kau masih bisa sombong? Ayo. Mengapa Kaisar bisa semarah ini? Perdana Menteri membawa kedua menteri itu. Mereka memaksaku. Apakah mereka meminta Kaisar lagi untuk memecatku? Yaner, Aku baik-baik saja. Dulu Kaisar pernah berkata, siapa saja yang membicarakan masalah ini lagi akan dibunuh. Aku tahu itu hanya amarah sesaat Kaisar. Perdana Menteri dan mereka selalu menekan Kaisar. Jika ini menyulitkan Kaisar, pecat saja Yaner. Yaner tidak apa-apa. omong kosong. Ada aku di sini. Aku akan membela dirimu. Tidak ada yang boleh mengganggumu. Pengawal. Segera tangkap Perdana Menteri dan kedua menteri yang paling sering membuat masalah itu. Penjarakan mereka. Tanpa izinku. Tidak ada yang boleh mengunjungi mereka. Baik. Yaner. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Niang-niang, gawat. Perdana Menteri di penjara. Apa? Bagaimana Kaisar bisa melakukan ini? Ayahku adalah Perdana Menteri saat ini. Hamba tidak tahu soal itu. Kau boleh pergi. Tidak bisa, aku harus menemui Kaisar. Bukankah ini kakak Selir Liu? Tunggu sebentar. Harusnya kau yang memberi hormat padaku. Kenapa? Ayahmu di penjara. Kau jadi lupa aturan ya?
Bagaimanapun, aku adalah selir mulia kekaisaran yang ditunjuk langsung oleh permaisuri. Jangan kurang ajar. Pelayan anjing dari mana ini? Diam kau. Aku sedang terburu-buru mencari kaisar. Kalau ada hal lain, kita bicarakan nanti saja. Aku memang tidak mengizinkanmu lewat. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Jangan keterlaluan. Jika kau berani membentakku lagi, maka tunggu saja. Akan kuberi perhitungan. Selirli. Tamparan ini adalah balasan atas semua perlakuan burukmu padaku. Tamparan ini untuk mengajarimu bagaimana cara berbicara dengan Niang-Niang Guifei. Tunggu saja. Tamparan ini adalah untuk mengajarkanmu bagaimana berbicara dengan Niang-Niang Guifei. Aku akan membuatmu membayar harganya. Aku akan menunggumu. Oh, ngomong-ngomong, apakah kau sedang terburu-buru? Bagaimana kalau kita coba begini? Kau berikan aku hormat yang pantas, maka aku akan membiarkanmu pergi. Jangan berlebihan. Kenapa? Kau tidak mau pergi? Tidak masalah. Toh aku punya banyak waktu untuk menemanimu. Niang-niang, Aku peringatkan kau, setelah ini, jika kau melihatku, kau harus segera memberiku hormat yang pantas. Jika tidak, setiap kali aku melihatmu, aku akan memukulmu sekali. Kita pergi. niang-niang. Niang-niang. Kaisar. Kaisar, tolong bebaskan ayah hamba. Ayahmu berkhianat besar, bukan hanya mencampuri urusan pribadi hamba, bahkan bersekutu dengan para menteri untuk mengancam hamba. Jika ini terus berlanjut, tak lama lagi takhta ini akan menjadi milik dia. Kaisar, tidak akan. Ayah hamba tidak akan melakukan hal seperti itu. Mohon Kaisar membebaskannya. Pergilah, hamba lelah. Kaisar. Mundur. Kaisar. Niang-niang. Bagaimana? Hamba telah mendatangi beberapa rumah sarjana dan menteri. Tidak ada satupun yang mau menemui hamba. Niang-niang. Bagaimana? Mereka yang biasanya bergaul baik dengan Perdana Menteri, tanpa terkecuali, semuanya telah ditahan. Hamba ingin memberi hormat kepada Niang-niang. Cepatlah bangun, Selir Liu. Niang-niang. Hamba mohon selamatkan ayah hamba. Percuma meminta padaku soal ini. Kamu harus memohon pada Kaisar. Niang-niang, hamba tahu Kaisar paling menyayangimu. Selama kamu mau berbicara dengan Kaisar, Kaisar pasti akan membebaskan ayah hamba, Niang-niang. Lalu dengan alasan apa aku harus berbicara? Niang-niang, hanya jika Anda berbicara kepada Kaisar, Kaisar pasti akan memaafkan ayahku. Niang-niang. Lalu alasan apa yang harus kugunakan untuk berbicara? Niang-niang, saya tahu saya salah. Asalkan ayah bisa diselamatkan. Hamba akan mengabdi sepenuhnya setelah ini. Baiklah, kalau begitu akan kupenuhi keinginanmu. Panggil. Asalkan kau memakan ini. Aku bisa menjamin keluargamu tidak mati. Kau benar-benar harus melakukan ini. Aku harus melakukannya. Di mana kau saat meracuni pelayan pribadiku? Baiklah. Aku anggap kalah. Ingat apa yang kau katakan. Luli.
Niang, Selir Liu meninggal. Apa? Selir Liu meninggal. Ya, Niang. Bagus sekali. Ah, bagaimana dia meninggal? Konon, dia mengakhiri hidupnya karena rasa bersalah. Permaisuri, akhir-akhir ini kamu harus menjaga kesehatan. Cuaca mulai dingin. Lain hari, aku akan segera menyuruh orang mengirimkan ginseng terbaik ke istanamu. Kaisar, Pangeran San telah kembali. Dia bilang ada urusan mendesak dan ingin bertemu. Kaisar, kalau begitu hamba tidak akan mengganggu Anda dan Pangeran San berbicara. Hamba permisi dulu. Pergilah. Apakah semuanya baik-baik saja? Semuanya baik. Kakak Kaisar, adikmu sudah kembali. Adik ketiga, kamu tidak perlu terlalu sungkan. Perjalanan ini pasti sangat melelahkan. Bagaimana situasi pertempuran di garis depan? Kakak Kaisar, saya sudah kembali. Adik ketiga, tak perlu formal. Perjalanan ini pasti melelahkan. Bagaimana situasi pertempuran di garis depan? Kakak Kaisar, situasi pertempuran di garis depan sangat genting. Semua suku sudah bersatu. Saya kembali kali ini ingin meminta kakak Kaisar sendiri yang memimpin pasukan untuk memperkuat moral para prajurit. Yaner baru saja mengandung putra naga saya. Biarkan saya pertimbangkan dulu. Kalau begitu, saya permisi dulu. Akhir-akhir ini suasana hatimu cukup baik. Permaisuri Niang, Pangeran San ingin bertemu. Izinkan. Saya menghaturkan salam hormat, Permaisuri Niang. Pangeran San tidak perlu terlalu formal. Silakan duduk. Pangeran San, kedatanganmu ke istana saya hari ini ada urusan penting apa? Saya baru saja kembali dari perbatasan. Mendengar para pelayan istana berkata, Anda dan Selir Xiao sedang bernostalgia di sini, saya sengaja datang untuk melihat. 3 hari lagi saya harus pergi. Pangeran San, apakah situasi kekacauan di perbatasan kali ini sangat mendesak? Permaisuri Niang benar, 3 hari lagi, saya akan berangkat bersama kakak Kaisar. Kaisar juga ikut? Ya. Saya ingin mengajak kakak Kaisar untuk ikut pergi dan memimpin langsung. Kaisar, apakah Anda harus pergi? Yaner, kali ini Pangeran San sendiri yang kembali. Ini pasti sangat mendesak. Jangan khawatir, setelah anakku lahir aku pasti akan kembali. Tapi saya tidak ingin Anda pergi, saya takut. Yaner, aku adalah suamimu. Tetapi pada saat yang sama, aku juga penguasa bagi rakyat di seluruh negeri ini. Jika aku tidak pergi, dan seandainya pemberontak datang, bagaimana nasib rakyatku? Bagaimana dengan negara ini? Yaner, aku sudah bilang, selama aku masih ada, aku hanya akan mencintaimu seorang. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Saya akan menunggu Anda kembali. Kaisar telah tiba. Kaisar. Duduklah, Yaner. Yaner, lihatlah. Aku membawakanmu lukisan kaligrafi kesukaanmu. Terima kasih, Kaisar. Jinyan tidak membutuhkannya. Yaner, lalu apa yang kamu suka? Katakan saja padaku, aku akan memenuhi semuanya untukmu.
Kaisar, tolong perhatikan kata-kata Anda. Saya adalah permaisuri mendiang Kaisar. Yana, jadi, apa yang kau suka? Beritahu saya kabulkan semua keinginanmu. Kaisar, tolong perhatikan ucapanmu. Saya adalah permaisuri dari mendiang Kaisar. Kakak Kaisar sudah hilang lebih dari sebulan. Mengapa kau masih memikirkannya terus-menerus? Mungkin dia sudah meninggal. Apakah tidak baik jika saya menjagamu? Saya akan lebih baik padamu daripada dia. Selain dia, saya tidak ingin siapapun. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Apa yang saya inginkan? Justru, saya ingin bertanya padamu mengapa semua orang sudah kembali, hanya dia yang menghilang. Saya sudah menjelaskan kepadamu berkali-kali, Erge berada di tengah pengejaran pemberontak, dia disergap. Mungkin sudah. Sudah cukup. Jangan bicara lagi. Kau memaksa saya. Keluar. Baiklah, kalau begitu sini. Pergi. Ya. Karena kau sangat membenci saya. Minumlah anggur ini. Mulai sekarang, kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Bagaimana? Melaporkan kepada Kaisar, janinnya tidak bisa diselamatkan. Apakah ibunya masih diselamatkan? Omong kosong, jika dia mengalami sedikit saja kesalahan, aku akan membuat seluruh keluargamu ikut mati. Kakak, apakah kau sudah merasa lebih baik? Sudah lebih baik. Ini sup ayam yang dimasak untuk Niang-Niang oleh Selirli. Silakan dinikmati. Baik, Selirli sangat baik. Kakak terlihat pucat belakangan ini, minumlah selagi hangat. Bantu aku kembali untuk beristirahat. Cepat panggil seseorang, cepat panggil tabib istana. Ada apa ini? Ini sup ayam yang dikirim oleh Selirli. Sampaikan titahku, hukum mati wanita jalang itu. Jangan biarkan aku melihatnya lagi. Kaisar, aku di sini. Anak kita telah tiada. Ada apa? Itu sup ayam yang dikirim oleh Selirli. Sampaikan perintahku. Eksekusi wanita hina itu sekarang juga. Jangan biarkan aku melihatnya lagi. Kau membohongiku. Kaisar tidak akan membiarkanku mati. Aku harus menemui Kaisar. Biarkan aku menemui Kaisar. Xiao Liuzi, apakah semuanya sudah siap? Sudah siap, Niang-Niang. Malam ini, tepat pada pukul 4 sore, saya akan menunggu Anda di jembatan Taman Kekaisaran untuk membawa Anda keluar dari istana. Baik, terima kasih Xiao Liuzi. Niang-Niang terlalu sopan. Seluruh keluarga saya telah diselamatkan oleh Niang-Niang. Baiklah, pergilah. Baik.
Berkat kebaikan hati dari pemilik tubuh yang asli, dia menyelamatkan begitu banyak orang sebelum masuk ke istana. Xiao Liuzi adalah salah satunya. Xiao Liuzi. Xiao Liuzi? Apakah itu kamu? Xiao Liuzi. Anda sudah bangun. Xiao Liuzi. Xiao Liuzi. Apa yang Anda lakukan pada Xiao Liuzi? Seorang pelayan saja Anda pedulikan begitu? Kapan Anda akan peduli pada hamba? Jika Anda mencoba melarikan diri lagi, hamba akan membunuhnya. Ayo, seret dia keluar. Patahkan satu kakinya. Anda? Seret dia keluar. Kaisar, Xiao Xiao masih menjaga kehormatannya untuk Anda. Bagaimana kalau... Yang mulia, Xiao Xiao sampai sekarang masih menjaga diri untuk Anda. Lebih baik. Xiao Xiao, saya selalu menganggapmu sebagai sepupu. Saya bisa mengangkatmu menjadi putri daerah. Tapi sejak pertama kali saya melihat Anda, saya sudah jatuh cinta kepada Anda. Tapi saya tidak mencintaimu. Anda lebih memilih Guai Feili itu daripada memilih saya ya? Tidak mungkin. Anda masih ingin mengambil semua milik mendiang kaisar. Atau jangan-jangan Anda hanya mencintai Jinyan itu? Coba katakan sekali lagi kepada saya. Jika terjadi lagi, saya pasti akan membunuhmu. Kakak, Guai Feili sudah dihukum mati oleh Yang Mulia. Kakak sebaiknya jangan bersedih. Kamu tidak lelah. Apa yang kakak katakan? Saya adalah orang yang sebentar lagi akan mati dari saya. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi tidak perlu berpura-pura lagi kan? Semua yang kamu lakukan, saya sudah tahu semuanya. Sejak pertama kali kamu memberi saya gelang penenang. Tabib kekaisaran meresepkan saya beberapa obat cair untuk membantu tidur. Saya memasukkannya ke dalam situ. Jika kakak menyukainya, saya berikan kepada Anda. Kamu adalah seorang ahli pengobatan. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu ada emas di dalamnya yang dapat menyebabkan keguguran? Sejak awal, kamu mendekati saya. Niatmu sudah tidak baik. Kamu belajar kedokteran, bagaimana mungkin kamu tidak tahu ada kasturi di dalamnya? Itu bisa menyebabkan keguguran. Sejak pertama kali kamu mendekatiku, niatmu sudah buruk. Jinyan, karena kamu sudah tahu semuanya, maka aku tidak perlu berpura-pura lagi. Ya, aku memang membenci. Kenapa kamu yang harus mendapatkan kasih sayang kaisar dan juga perhatian Pangeran San? Apa kekuranganku dibandingkan kamu? Kenapa mereka semua mencintaimu sementara aku tidak bisa memilikinya? Aku iri dan membencimu. Aku akan perlahan membuatmu menderita siksaan, membuat semua orang meninggalkanmu. Dengan begitu Pangeran San akan menjadi milikku. Tidak, dia sekarang adalah kaisar, jadi aku akan menjadi permaisuri. Karena kamu sangat membenciku. Aku bisa mengabulkan keinginanmu. Orang yang kucintai sudah meninggal. Aku juga tidak ingin tinggal di istana ini. Asal kamu membantuku kabur dari istana ini. Aku bisa berjanji padamu, seumur hidup aku tidak akan kembali lagi. Benarkah? Aku tidak akan menarik kata-kataku. Tunggu kabar dariku. Bawalah benda ini, dan pergilah dari istana. Saya harap kamu tidak melanggar janji. Ingatlah untuk menyamar. Sepertinya dia tidak membohongi saya.
Keluar. Saya sudah melepaskan Jinyan. Apa? Kamu melepaskan Jinyan? Ayo kemari. Kaisar, apa perintah Anda? Pergi. Hubungi semua pengawal rahasia. Dalam waktu 1 jam, temukan keberadaan Jinyan untukku. Baik, Kaisar. Kamu tunggu saja. Kaisar. Sudah ditemukan. Kaisar. Sudah kami temukan. Orang itu berada di dekat pondok jerami di Nancheng. Segera siapkan kuda sekarang juga. Baik. Kaisar, menyingkirlah. Dia sama sekali tidak mencintai Anda. Yang mencintai Anda adalah saya. Jangan pikir aku tidak berani membunuhmu. Jika Anda berani, bunuhlah saya. Yaner, mau pergi kemana ini? Kembalilah sekarang bersama Beta. Beta akan memaafkan semua yang telah kau lakukan. Aku tidak akan kembali bersama Anda. Kau sedang memaksa Beta, ya? Kaisar. Saya tidak akan kembali bersamamu. Apakah kau memaksaku? Kaisar. Kau belum mati. Adik ketiga, apa kau benar-benar ingin aku mati? Akulah yang paling menyukai Yaner saat itu. Kau yang telah merampasnya dari tanganku. Kakak kekaisaran, apa kau ingat yang aku katakan padamu hari itu tentang wanita itu? Ayo, akan kubawa kau melihatnya. Jika memang kau tak mati, kapan dia bisa kembali padaku? Hari ini, di antara kita berdua, hanya satu orang yang bisa membawanya pergi. Kaisar, bagaimana keadaanmu? Kaisar, apa kau baik-baik saja? Yaner, aku baik-baik saja, sungguh. Kaisar, Anda baik-baik saja? Yaner, aku baik-baik saja. Yaner, Yaner, jangan. Kamu tidak akan kenapa-kenapa. Yaner, kamu tidak akan kenapa-kenapa. Percayalah padaku, tidak akan terjadi apa-apa. Aku akhirnya bisa pulang. Tidak, Yaner. Yaner, tidak akan terjadi apa-apa. Aku cinta kamu. Tidak, tidak, Yaner. Bangunlah, Yaner. Yaner? Yaner?
Yaner. Yaner? Di mana ini? Ada apa dengan wilayah hamba? Monster apa ini? Bagaimana? Film malam ini bagus kan? Bagus. Malam ini kita makan apa di rumah? Kamu yang masak. Boleh saja. Tunggu sebentar. Lihat orang itu. Kenapa dia bertingkah seperti orang gila? Orang itu terlihat seperti anjing. Yaner. Yaner, aku datang. Lausan, kamu juga ada di ini. Kamu teman kuliahku? Sejak kapan kamu jadi aktor? Kamu teman kuliahku? Sejak kapan kamu jadi aktor? Masih berlagak? Anak muda, apa yang kamu lakukan? Anak muda, bicara baik-baik. Ikut aku. Sialan, merebut istriku. Berhenti. 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 Hei, berberhenti. Berberhenti.